Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hendra Wicaksono dengan NIM 2400683. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat eh, struktur gedung C FPTI UPI dengan cara dari SketchUp ke CAD. Selanjutnya di analisis strukturnya dengan ETABS. Oke, langsung saja. Nah, jadi ini adalah eh, gedung C ya strukturnya. Nah, dari sini kita memerlukan data yaitu as-as kolomnya. Tapi sayangnya file ini adalah dengan satuan inci. Nah, kita harus mengkonvertnya ke meter atau sentimeter gitu. Jadi di sini kita pakai section ya untuk melihat si struktur rangkanya. Nah, ini adalah tie beam atau sloof atau balok dasar ya di atas fondasi. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, lalu sepertinya kita ekspor ke kamera, ubah dulu parallel position, ubah top, oke, baru diekspor. Ini 2D. Nah, tinggal kita save. Karena saya sudah save, jadi kita lanjut aja data-data yang dibutuhkan ya. Jadi kan ini ada groove, terus kita naik lagi ke, nah ini balok lantai 1. Seperti ini ya, ada balok induk dan balok anaknya. Lalu lantai 2 juga sama, ada balok induk dan anak. Lalu di balok plat lantai. Nah, seperti ini. Ini sama seperti yang sloof tadi. Gitu. Jadi cuman kita memerlukan as-as tersebut. Nah, dari situ kita masuk ke CAD. Nah, disinilah hasil-hasil ekspor tadi. Nah, seperti ini ya. Ini yang lantai 2 dan 3. Ini lantai 1 sloof. Lantai di apa? Balok induk di plat lantai juga sama. Di atap juga sama pakai ini. Lalu ini ada potongannya. Nah, fungsi potongan ini untuk mengetahui si uh, ketinggian antar lantainya ini. Jadi sudah kita ketahui ini adalah tingginya 3,5 meter per lantai. Nah, jadi setelah dapat seperti ini, kita buat as-asnya. Nah, ini. Jadi kita cuma butuh as-as ini aja. Nah, kita butuh ini aja. Setelah disesuaikan ya. Soalnya kan yang dari sekitar tadi satuannya adalah sentimeter, ini sudah diubah ke satuan meter. Nah, setelah mendapatkan seperti ini kan gambar balok-baloknya, kolom-kolomnya ya. Kita buat, nah strukturnya seperti ini. Nah, jadi ini balok, kita buat dengan layar yang berbeda ya. Jadi ini ada balok, ini balok lantai sloof, ini lantai 1, ini lantai 2, ini uh, apa namanya atap. Nah, seperti itu. Jadi sudah dapat seperti ini. Oh ya, pastikan juga ini nggak boleh polyline. Jadi harus berbentuk line. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kita klik satu. Nah, ini adalah polyline. Jadi nggak boleh seperti ini. Nah, yang benar adalah nah, seperti ini. Nah, ini yang benar. Ini sama ya, tadi dengan ukuran-ukuran juga yang sama, tapi di setiap baloknya itu terputus gitu, setiap pertemuannya. Jadi cuma ini aja, selanjutnya ini juga, gitu, dan seterusnya. Kolom juga sama, apa, balok yang sepertinya juga sama. Jadi ini semua terputus, bukan polyline. Jika kita blok semua, di sini akan menampilkan line.
tidak ada polyline ataupun kosong. Jadi kalau masih kosong itu masih ada polyline. Nah, ini kan tadi yang roof dan lantai uh, balok balok atap. Nah, ini adalah yang plat lantai, yang lantai 2 dan 3. Ini baloknya seperti ini dan ini adalah balok anak. Nah, ini layarnya juga sudah kita atur ya. Kita select ini, kita akan menampilkan balok induk. Kita yang ini akan menampilkan balok anak. Nah, seperti itu. Kita buat plat lantainya juga. Ini plat lantai ini wajib polyline. Nah, seperti ini. Ini plat lantai yang dasar paling bawah. Di atasnya slope yaitu lantai 1. Ini lantai 2 dan 3 pakai ini. Terus selanjutnya lantai 4 pakai ini. Gitu. Nah, selanjutnya kita gabungin. Ini kan lantai apa? Paling bawah slope lantai 1. Kita gabungin, kita tumpuk gini aja. Terus yang lantai 2 juga, lantai 2 dan 3 ya. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita buat 3D-nya. Nah, cara membuat 3D itu tinggal kita apa ya, shift ditekan, lalu mouse kliknya ini ditekan agar menjadi 3D seperti ini. Ini contoh yang terjadi ya. Ini kita buat ulang aja. Nah, kan seperti ini terlihatnya. Nah, kalau sudah, kita buat kolom-kolomnya. Kolom-kolomnya di sini juga saya sudah buat layarnya berbeda-beda. Nah, ini A, ada K3535, ada K4535. Kita bisa perhatiin lagi di sini, ini ada dua ukuran kolom yang berbeda. Ini itu 3535, ini 3545. Seperti itu. Jadi 3545 ini sepanjang pinggirnya ini sama ini. Nah, dan sisanya 35 kali 35. Jadi kita buat kolomnya pakai ini 35. Kita buat line ya. Atas. Wortelnya nyalain. Tinggiannya 3,5. Karena ini adalah 3 lantai. Jadi kita copy ke atas 3. Nah, ini 3 lantai ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita copy semua kolomnya ke semua titik sesuai dengan SketchUp ini. Jadi kolom itu adanya di tengah, tiap sambungan-sambungan balok ya. Ini nggak ada nih. Perhatikan lagi gambarnya. Jadi tinggal kita tempatkan di sini, ini. Seperti ini ya, dilanjutkan ke semuanya, semua bagian. Nanti kalau sudah ke semua ini ada kolomnya, selanjutnya kita buat lantai 2-nya. Oh, sorry, salah. Kolom ini harusnya ada di plat lantai yang bawah, yang nggak ada balok anaknya. Seperti ini. Jadi ini lantai 1, dasarnya lantai 1. Ini 2, 3 kita pakai ini. Kita copy. Kita di sini, selanjutnya 3 dan atapnya pakai yang ini lagi. Yang ini lagi. Ini kita pindah lagi ke atas. Seperti ini.
ya. Nah, berarti nanti akan seperti ini. Balok semua sudah, balok kolom sudah ada semua. Jadi hanya berupa garis-garis line ya, bukan polyline. Kalau polyline itu hanya ducknya saja. Ducknya merah. Bisa dilihat ya, 4 lantai. Kalau yang ungu itu balok induk. Ini pada kolom 3535 dan ini kolom juga 4535. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita copy semua. Copy, ya, keyboard, copy. Selanjutnya kita bikin file baru. New, template, pilih AutoCAD template, terus CAD 3D ini, open. Nah, oke. Lalu kita paste. Klik kanan, clipboard, paste. Nah, kita taruh. Oke, sudah ya. Jadi, dan sudah rapi layarnya. Kalau di sini kan masih belum rapi nih, layarnya masih banyak sekali. Tuh, ini masih berantakan. Tapi kalau yang di sini, ini udah rapi. Tuh, hanya balok anak, induk, kolom 35, 45, sama pelor lantai. Nah, selanjutnya, kita, oh ya, pastikan juga ini akan meter. Oke, ini kita save as untuk dimasukkan ke dalam etap ini drawing. Nah, di sini kita bikinnya 2 file ya. Jadi misalnya namanya tuh etap 1, ini filenya DXF, pastikan DXF ya. Ini aja nama etap 1. Lalu bikin lagi yang kedua. Save as etap 2. Nah, fungsinya buat apa? Karena nanti salah satu file tersebut akan kita masukkan ke etap, akan kita impor. Nah, sedangkan ketika diimpor, itu tidak bisa bersamaan dengan file yang kita buka. Makanya kita buat 2 file, jadi satu file tetap kita buka di Civil 3D, di CAD, satu lagi kita import ke etap, seperti itu. Nah, jadi yang kita di sini yang kita buka adalah etap 2. Jadi yang kita masukkan di etaps di software, kita importnya etap 1. Langsung aja kita buka etapsnya. Ya. Nah, selanjutnya kita new model. Bikin model baru. Ini kita use with in setting with ininya metric. Oke. Ini pilih blank. Nah, di sini ini biarin aja. Dari sini kita number of stories itu adalah jumlah lantai. Karena kita tadi adalah 4 lantai ya. Ini 1, 2, 3, dan di sini ada 4 lantai lagi nih, 4. Jadi kita 4 lantai. 4. Typical of story height ini adalah tinggi satu lantainya, tinggi per lantainya. Tadi kita masukkan di 3,5. Ini bottom of story height juga sama, tinggi lantai terbawahnya, lantai 1. Yaitu 3,5 juga. Ini pilih blank ya. Oke. Nah, selanjutnya kita buat layer-layernya. Di ini section properties, define section properties, frame section. Nah, di sini kita set new. Ini concrete rectangular. Nah, di sini ini kita pilih aja, kita bikin sesuai ini ya. Nah, ini. Nah, jadi ada balok 6, induk, kolom 35 sama kolom 45. Pelalannya juga ya. Jadi kita buat satu-satu, kita buat kolom 45 kali 35. Ininya konkret benar. Nah, ini depth-nya kita sesuaikan jadi
450, width-nya lebarnya 300. Terus ini kita modify. Nah, di sini karena kita buat kolom, jadi di sini pilih yang paling atas ini ya, P, M2, M3 desain untuk kolom. Nah, kalau balok kita pilihnya yang ini. Jadi kalau kita bikin kolom, pilihnya yang ini. Sisanya dibiarkan aja. Kita oke, oke lagi. Lalu bikin lagi. Add new, ini kolom 35. Oh ya, bikin balok aja. Bikin balok ke 10, 30 ya. Ini balok induknya ukurannya seperti ini. Lalu ini dengan juga berarti 50, 500 karena ini 1 mili. Ini 300. Ini modif lagi. Nah, di sini kita pilih beam karena ini kebutuhannya untuk balok. Ya, oke. Oke. Nah, kita bikin juga yang ini kolom 3535 sama balok anak ya. Setelah itu kita masukkan si ininya. Kita import nah setelah itu kita import modelnya. Ini pilih import DXF file of 3D model. Kita pilih tadi karena yang terbuka itu adalah tab 2, jadi kita bukanya tab 1. Nah, selanjutnya kita pilih layarnya balok itu dulu dan kolom 4535. Lalu cut lantai juga dipilih. Nah, ini kita beamnya ganti ke ukuran yang sudah kita buat. Itu berarti ini sesuaiin ya. Induk itu berarti 5030, kolomnya ini 4535. Ini dan properties ini biarin aja. Seluruhnya kita pilih deck 1. Oh ya, ini juga ganti ke meter ya, karena kita tadi di CAD itu makanya meter. Oke. Nah, ini diminta untuk nge-save. Oke, save aja. Seperti ini. Oke. Kalau sudah, ini kan baru si kolom 4535 sama balok induknya aja. Apa lantai si kolom 3535-nya belum ada dan si balok anak belum ada. Kita import lagi file import xf dari etap 1. Nah, ini sekarang kita pilih balok anak sama kolom 3535. Ini juga kita ganti balok anak itu ukurannya 3020 sama kolom 3535. Nah, ya ini biarin aja. Ini kita ubah ke meter. Oke. Ini suruh save lagi dari flash aja. Nah, seperti ini. Ini udah ke save semua. Nah, selanjutnya kita masukkan beban platnya, beban hidupnya. Karena kalau beban mati itu kan sudah otomatis ya terbaca dari ketebalan sini. Oh ya, kita ubah ketebalannya dulu. Dengan cara di define, dan properties, deck, modify. Nah, di sini. Ini kita ubah ke 120 sesuai gambar di SketchUp. Seperti itu. Kalau sudah, kita tambah beban hidup di assign. Lalu salute, ini uniform. Nah, ini kita pilih live. Load-nya ini kalau gedung perkantoran itu pakainya 2,5. Nonton, oke, play, oke. Nah, seperti ini. Kalau udah, tinggal kita run. Ini run ya. Nah, ini sudah. Ini jadinya hasil ketika sudah di run. Ini ya.
Selanjutnya untuk menampilkan data-datanya, tabel-tabelnya, kita bisa ke sini, tabel, terus analisis result, uh, elemen output, frame output. Nah, di sini kita mau tahu apa ya? Ada kolom, ada beam, bentuk balok ya. Misalnya kita mau beam, saya klik kanan, show tabel. Nah, seperti ini. Jadi ini udah ada beam-beamnya, nama-namanya, lalu gaya-gayanya, seperti ini. Jadi kita bisa juga ekspor ke dalam Excel. File, tinggal ekspor, Excel. Seperti itu ya, yang kolom juga sama. Ya, mungkin cukup sekian tutorial pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.